Hola, kalian pasti udah denger ya kabar terbaru soal musibah yang terjadi di dunia persepak bolaan Indonesia. Pertandingan bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan antara Arema dan Persebaya ini merenggut 127 nyawa lebih yang kebanyakan adalah wanita ya guys. Bahkan kabar berita soal musibah ini sampai diberitakan loh guys di berbagai negara. Tapi kira-kira gimana sih kronologi kejadian ini sampai bisa merenggut nyawa banyak orang? Nah, coba kita denger ya salah satu kronologi kejadian dari @reskiwahyu_05 yang ada di lokasi kejadian saat itu. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu nih kalau pernyataan ini resmi ditulis langsung di Twitter sama Kak Reski dan ini tuh hanya berdasarkan dari sudut pandang Kak Reski ya guys. Assalamualaikum. Sebelumnya, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pertandingan Arema versus Persebaya. Yang kedua, syukur alhamdulillah saya diberi keselamatan sampai di rumah dan bisa menceritakan kronologi versi saya pribadi di sini. Di sini saya akan coba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dari awal saya masuk stadion, kondisi pemain sedang pemanasan, semua berjalan aman dan tertib hingga kick-off pukul 8 malam. Kick-off dimulai dan pertandingan berjalan aman, tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan cywar ke arah pemain Persebaya. Babak pertama selesai, dan saat jeda istirahat, ada sekitar 2-3 kali kericuhan sedikit di tribun 12 dan 13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga. Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya, tapi tidak ada gol yang tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter menontonnya. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Di sisi lain, ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka. Kemudian ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Terlihat John Alvarizi mencoba memberi pengertian kepada oknum-oknum tersebut. Namun, semakin banyak mereka berdatangan. Semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali, akhirnya pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin gak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang menurut saya perlakuannya sangat kejam dan sadis. Dipentung dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng, dan banyak tindakan lainnya. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat. Karena semakin banyaknya supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif, aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara, yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan sudah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu di tribun 10.
Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluarnya sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita, orang tua, dan anak-anak kecil yang terlihat sesak gak berdaya, gak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet dan penuh sesak di pintu keluar. Di luar stadion, banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Dan sekitar pukul 22:30 juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya di sekitar Tribun 2 Kanjuruhan. Kondisi luar stadion Kanjuruhan sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan, teriakan dan tangisan wanita. Supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi, dan bambu berterbangan. Dan selama saya jadi supporter Arema, saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini. Hari ini, 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini. Tanpa mengurangi rasa respek saya kepada keluarga korban, di sini saya mencoba menjelaskan kronologi yang saya alami secara pribadi. Saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir di semua cabang olahraga dan hiburan, khususnya di sepak bola. Nah, itu dia guys, kronologi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ada baiknya hal-hal seperti ini gak perlu terulang lagi di dunia persepak bolaan manapun ya guys. Karena selain merugikan dunia sepak bola Indonesia, hal-hal seperti ini juga pasti merugikan banyak orang yang sangat kehilangan anak atau saudara mereka akibat kericuhan ini. Sekali lagi kita turut berduka cita atas musibah di Stadion Kanjuruhan ini ya guys. Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya.